Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan belajar kita baca kitab Ushul fi Tafsir di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan biografi ulama yang masyhur terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan sahabat. Kita sudah baca kemarin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk sahabat yang kedua, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-thani Abdullah bin Mas'ud. Huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Huzali wa ummuhu Ummu Abdin kana yunsabu ilaiha ahyanan wa kana min as-sabiqin al-awwalin fil Islam wa hajara al-hijratayn wa shahida badran wa ma ba'daha min al-mushahidi min al-mashahidi talaqqa min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwal al-Islam innaka la ghulamun mu'allamun wa qala man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Wa fi sahih al-Bukhari anna bana Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa qala wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ma unziltu suratun min ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آيات من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه watuhulihi wa wisadihi hatta qala Abu Musa. Paham itu ya? Jadi baca sahibah sama dengan kemarin. Sahibal liwa. Jadi karena itu kalau sudah posisi menjelaskan orang seperti ini, dia begini itu sudah didatangkan isim kananya dalam bentuk dhamir mustatir seperti sini. Sehingga setelahnya jangan baca sebagai isim kana tapi khabar kana. Terus hatta qala Abu Musa al-Asy'ari qadamtu ana wa akhi min al-Yamani famakasna hinan ma nara Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ajli mulazamati Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'assara bihi wa bihadihi hatta qala fihi Huzaifah ma a'rifu ahadan aqrabu hadiyan aqraba itu kan na'atah ahadan aqraba yang lebih dekat. Ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dalla bin nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Ba'athahu Umar bin al-Khattab ila al-Kufah liyu'allimahum umura dinihim wa ba'atha Ammaran amiran wa qala innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faktadu bihima summa amarahu Utsman ala al-Kufah summa azalahu wa amarahu birruju'i ila al-Madinah Fatuwfiya. Itu bahasa ya, kalau orang wafat bilang itu tuwfiya. Sama ya? Ya maksudnya apa? Meninggal. Kadang dibilang mata, kadang dibilang fatuwfiya. Bisa paham ya? Baik, lanjut.
فتوفي فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 70 سنة. Taib. Kita baca biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Abdullah ibn Mas'ud. Ini sahabat yang kedua dari sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya. Huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil Al-Huzali. Perhatikan situ, ibn di sini dua ya. Baik, kita baca huwa Abdullah, huwa mubtada, Abdullah khabar kan? Baik, ibnu yang pertama itu satu-satunya yang dhammah. Paham ini? Karena dia badal untuk abdu. Jadi dia ikut abdu ibnu. Tapi ibni setelahnya pasti kasrah walaupun 10 susun. Paham ya? Ini kan cuma dua. Yang pertama ikut yang nama pertama. Dhamma, tapi setelahnya ini nanti kasrah semua. Kenapa? Dia akan menjadi badal untuk mudhafun ilaihi yang majrur. Paham ini? Jadi pasti kasrah. Kita baca Abdullah ibnu Mas'udin atau ibnu Mas'udi ibni Ghafilin. Jadi ibni sudah kasrah. Baik, anggaplah kita kasih bapaknya Ghafil lagi. Paham ini? Maka kasrah juga. Al-Huzali, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, wa ummuhu Ummu Abdin, dan ibunya itu dikenal dengan sebutan Ummu Abdin. Dan ini kata Syekh kana yunsabu ilaiha ahyanan. Kadang Ibnu Mas'ud disandarkan kepada mamanya. Dengan apa? Dengan ungkapan Ibnu Ummi Abdin. Ya, kalau antum dapat sahabat dibilang Ibnu Ummi Abdin, maka pasti dia adalah siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Itu kadang-kadang. Ya, dan akan kita baca ya. Sebagian dalilnya disebutkan Ibnu Ummi Abdin. Itu yang diinginkan adalah Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana minas sabiqin al-awwalin fil Islam. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud itu adalah termasuk dari as-sabiqin al-awwalin. Orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Ya, dan dia dari orang-orang Muhajirin. Wa hajaral hijratain, dan beliau berhijrah dengan 2 hijrah. Apa maksudnya ini? Hijrah ke Habasyah. Ya. Hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke kota Madinah ada hijrah ke Habasyah 2 kali. 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Taib. Kemudian baru setelah itu hijrah ke kota Madinah, ya, sehingga sahabat yang hijrah ke Habasyah ini pulangnya sudah ke kota Madinah, tidak lagi ke Makkah. Taib. Wa syahida Badran, dan beliau menyaksikan perang Badar, wa ma ba'daha minal masyahidi, dan apa yang setelahnya itu setelah perang Badar dari peperangan. Seperti yang saya sebutkan kemarin bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sama dengan Ibnu Mas'ud. Paham ini? Dia mengikuti seluruh peperangan kecuali perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Nah, Ali minta untuk tinggal di kota Madinah. Ya, dia yang jadi amir, pemimpin sementara menjaga kota Madinah ketika Nabi pergi. Di sini tidak disebutkan, kalau Ibnu Mas'ud tidak disebutkan seperti itu. Berarti dia saksikan semua peperangan mulai dari perang Badar sampai peperangan terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu talaqi langsung, mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'in. Bid'an itu angka 3 sampai 9. Al-bid'a itu angka 3 sampai 9. Jadi 1, 2 tidak masuk, kemudian di atas 9 itu 10 juga tidak masuk. Wa sab'in 70. Jadi sekitar 73 sampai 79 surah. Ya, suratan mansub sebagai tamyiz. Jadi Abdullah bin Mas'ud talaqi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 73 sampai 79 surah, kurang lebih antara itu. Bilangan antara 73 sampai
79 surah dari Al-Quran, minal Quran. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya di awal Islam, innaka lagulamun muallam. Sungguhnya engkau adalah gulam, anak kecil yang muallam, yang cerdas. Ya, yang cerdas. Ada ilmunya. Paham, ini pintar. Kemudian waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini semua mangkobahnya ya, keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Ha, ini. Paham ini? Ibni ummi abdin. Baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin, senang untuk membaca Al-Quran ghaddan kama unzila, persis sebagaimana turunnya, maka hendaknya dia membacanya kepada di atas qiraah ibni ummi abdin. Siapa ini? Ibn ummi abd, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti turunnya, maka hendaknya dia membaca di atas bacaan Ibn Ummi Abdin, itu Abdullah bin Mas'ud. Fi Sahih al-Bukhari, dan dalam Sahih al-Bukhari, anna ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengetahui bahwasanya anni, saya itu dari orang yang paling mengertinya, paling pahamnya, ya, terhadap kitabullah di antara mereka. Paham ini? Min a'lamihim, termasuk orang yang paling alimnya, paling pahamnya, paling mengertinya, ya, terhadap Al-Quran di antara mereka. Dan ini masyhur, jelas ya. Paham ini? Sahabat pasti mengerti, tahu. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya, di samping dia as-sabiqin al-awwalin, dia orang-orang yang memang dikenal ya keilmuannya, banyak mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu kita lihat tadi ya, 70 sekian surah. Paham ini? Walaupun tidak sampai 80, tidak genap 80, tapi 73 sampai 79 surah. Itu luar biasa itu. Surah apa yang sangat banyak, ilmu yang sangat banyak. Paham ini? Baik. Kemudian waqala, dan beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat, tidaklah diturunkan satu surah pun dari Al-Quran kecuali saya tahu di mana dia turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat, dan tidaklah diturunkan sebuah ayat dari Al-Quran kecuali saya tahu pada tentang siapa ini turun, ayat ini turun. Tentunya kaitannya kalau ada sababun nuzul misalnya, dia tahu ini turun berkaitan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Karena kita sudah sebutkan ayat Al-Quran itu terbagi dua, atau nuzulul Quran terbagi dua, ibtida'i dan sababi. Jadi Ibnu Mas'ud tahu persis ini turun berkaitan dengan ini, berkenaan dengan ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walau a'lamu ahadan, alima ya'lamu, jadi a'lamu in fil mudhari, walau a'lamu ahadan a'lama minni, a'lama di sini isim tafdhil. Wazan af'al. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughuhul ibilu la rakibtu ilaihi. Dan seandainya saya mengetahui ada seorang ya yang lebih paham, lebih tahu, lebih berilmu dariku tentang Al-Quran, dan tempatnya itu dijangkau oleh onta, maksudnya orang bisa datang ke sana, maka la rakibtu ilaihi, pasti aku akan datang ke sana. Ya, pasti aku akan datang ke sana. Rakibah maksudnya mengendarai hewan ke sana. Paham ini? Ini tawadhu beliau radhiyallahu anhu. Bisa paham ini? Jadi ini Ibnu Mas'ud sampai ngomong begini. Apalagi kita yang ilmunya sedikit sekali. Ya, tidak ada apa-apanya.
lebih harus lagi kita melakukan rihlah, ya, perjalanan safar untuk menimba ilmu di hadapan para ulama. Kalau Ibnu Mas'ud saja ngomong begini, maka kita lebih-lebih lagi. Kami apalagi sekarang, ya, nggak usah pakai onta, pakai pesawat langsung sampai Saudi, sampai Yaman. Sampai di Yaman, wah, masya Allah, asramanya luar biasa, keren. Paham ini, fasilitasnya luar biasa. Guru banyak di sana, syaikh. Paham ini? Sudah terkondisikan, tidak usah repot-repot, tinggal saja di pondok. Ya, beda ulama dahulu, harus kontrak, harus cari rumah, bolak-balik. Kadang guru tidak memfasilitasi muridnya. Tidak ngajar saja di masjid, adapun makanmu, tempat tinggalmu, urusanmu, begitu. Apa disebutkan itu Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah, itu didatangi oleh banyak murid dari seluruh penjuru dunia. Tapi subhanallah, di tempat, ya, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani ini tempat ambil air sangat jauh. Ini kalau mau air, ya, air mandi dan seterusnya, air minum, itu jauh sekali. Bersama dengan itu orang datang, karena dia bukan mau cari hotel, mau cari tempat nyantui, ya, paham ini? Dia cari tempat belajar, cari alim, ya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu itu mentalnya itu mental baja. Dia datang ke pondok bukan mau santai-santai, ditanya makanannya bagus, lancar dia apa tidak. Yang ditanya gimana ilmu di sana, gimana belajar, itu yang pokok. Nah, karena kita datang, betul memang kita perhitungkan fasilitas, tapi asalnya yang pokok adalah ilmu. Ya, seperti di sini, coba lihat. Ibnu Mas'ud tidak bilang, ya, ada janunya di sana. Yang penting sampai orang bisa ke sana, orang bisa datang. Paham ini? Saya akan datang ke sana belajar. Paham ini? Dari tanya apa fasilitas, ada AC-nya, ada oh tidak. Ya, gratis tidak. Paham ini? Duit pasti duit dia. Paham ini? Kendaraan dia. Paham ini? Pasti dia yang tanggung ongkosnya. Nah, ini semangat, ya. Ini seperti inilah kalau kita membaca biografi para ulama. Paham ini? Ini baru sedikit sekali, secuil dari biografi mereka. Ini baru 3 orang sahabat, ya, itu pun sangat ringkas. Sudah semacam kesimpulan saja. Ringkas sekali, ya. Ini kalau antum baca lebih luas, ini di kitab-kitab para ulama, ya, yang membahas tentang biografi rawi dan selainnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana mimman khadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Ibnu Mas'ud ini termasuk dalam orang-orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, jelas beliau Nabi Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum mengerti, ya, tentang kebutuhan hajat beliau. Jadi beberapa di antara mereka menawarkan diri, saya layani, saya urus, saya bantu. Paham ini? Jadi khadim itu kurang cocok tong kalau dibilang pembantu apa agak-agaknya, pelayan lah seperti itu. Nah, mereka menawarkan diri, ya. Tidak disebutkan bilang ada gajinya, ada upahnya, enggak. Mereka tahu ini ibadah, ini beliau orang yang sangat mulia, bahkan paling mulia, Rasul Allah Subhanahu wa taala dilayani. Yang ma'ruf kan Anas bin Malik, ya. Itu sampai 10 tahun. Nah, termasuk ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fakana sahibana alaihi wa tuhurihi wa wisadihi. Adalah Ibnu Mas'ud sahibana alaihi, pemilik 2 sendalnya Nabi SAW. Maksudnya apa sahibana alaihi? Nah, ini beliau yang biasa ambilkan sendalnya Nabi SAW. Ya, namanya orang masuk masjid atau masuk rumah atau kemana, karena buka sendal, ya, maka Ibnu Mas'ud yang ambilkan sendal. Wa tuhurihi, atafnya ini ke na'alih, jadi takdirnya wa sahiba tuhurihi atau tuhurihi. Baik. Ya, dulu kalau air berarti di fathah, ya, di fathah tahur, ya. Wa sahiba tuhurihi berarti di fathah. Itu pemilik air taharahnya Nabi SAW. Jadi kalau Nabi mau berwudu, mau mandi, mau bersuci, ini Ibnu Mas'ud yang ambilkan, itu maksudnya. Terakhir wabisadihi, dan pemilik bantalnya Nabi SAW. Maksudnya apa? Beliau sering menyertai Nabi SAW, ya, dalam kondisi safar atau hadar.
Ya, namanya saja pelayan. Paham ini? Taib. Hatta qala Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa namanya siapa? Abdullah ibn Qais. Abu Musa namanya Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Ini dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Al-Ash'ariyun itu dari Yaman. Al-Ash'ariyun. Kalau Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, "Qadimtu ana wa akhi minal Yaman." Saya dan saudaraku dari Yaman. Saya dan saudaraku datang dari Yaman. Famakasna hinan. Kami pun tinggal beberapa waktu di Makkah ketika itu, atau sudah di Madinah. Ya, atau mungkin sudah di Madinah ini ya, zahirnya. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, "Ma nara." Sini ada yang kurang ya. Ada illa yang tidak ada. Di situ kalimatnya coba perhatikan. Dia bilang Abu Musa al-Ash'ari, "Ma nara illa anna Abdullah." Ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada ilahnya itu pasti compang kalimatnya ya. Tidak sempurna. Agak rancu nanti. Paham ini? Jadi tambahkan ilah ya. Ma nara illa anna Abdullah. Jadi illa dan anna tambahkan. Ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bilang Abu Musa al-Ash'ari, saya dan saudaraku, saudara laki-lakinya, datang dari Yaman. Qadimah yakdam. Datang dari negeri Yaman. Famakasna hin. Kami pun tinggal beberapa waktu. Dan kata Abu Musa, kami tidak melihat, karena dia tinggal berhari-hari di kota Madinah atau kota Makkah. Ini saya tidak pastikan, artinya dia baru datang dari negeri Yaman. Atau mungkin sudah di Madinah, wallahualam ya. Kalau seperti ini sudah di Madinah. Taib al-Asy'ariyun. Kami tidaklah melihat kecuali Ibnu Mas'ud ini adalah rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud adalah seorang lelaki dari keluarganya Nabi SAW. Ya, jadi tambahkan illa dan anna. Ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi SAW. Kenapa Abu Musa bilang begitu? Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kami lihat dari masuknya Abdullah bin Abbas kepada Nabi SAW. Ya, wa dukhuli ummihi, mamaknya juga masuk kepada Nabi. Maksudnya rumah Nabi. Paham ini? Abdullah keluar masuk. Ini kan berarti keluarganya ini. Paham ini? Paham ya? Ibunya juga keluarga. Cocok nih. Ya dia dan ibunya cocok keluarga ini. Dikira, disangka. Paham ini? Ini alasan pertama. Jadi karena bolak-balik si Ibnu Mas'ud, ibunya juga begitu. Dari di rumah Nabi SAW. Jadi kira dia adalah keluarga Nabi SAW. Min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, min ajli mulazamatihi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau ini sudah jumlah lain ya. Ini mungkin sudah jumlah lain. Jadi alasannya cuma satu. Karena ada fiil setelahnya terikat dengannya. Sudah koma. Jadi alasannya kenapa dibilang keluarganya Nabi? Karena dia sering masuk ke Nabi dan juga ibunya sering masuk ke Nabi SAW. Kemudian jumlah baru. Wa min ajli mulazamatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy apa situ? Maf'ul bihi. Mana amilnya? Masdar. Ya. Jadi amil asalnya adalah fiil. Ya, yang beramal asalnya fiil. Yang jadi amil asalnya fiil. Tapi ada isim-isim yang beramal amalan fiil. Ya. Baik. Di sini an-nabiy sampai maf'ul bihi. Wa min ajli mulazamatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'athara bihi wa bihadihi. Nah, karena banyaknya dia mulazamah bersama Nabi SAW, ya, duduk belajar ya bersama. Paham ini?
maka ta'athara bihi wa bihadih. Maka ahli ini berpengaruh, berbekas pada diri Abdullah bin Mas'ud wa bihadih, dan kesehariannya. Ya namanya saja lah lama ya, dalam waktu lama sering bersama, paham ini, tentunya ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Ya itulah teman. Nah, coba lihat teman, kadang orang bagus ya, awalnya baik ya, sampai di pondok temannya tidak bagus, bisa rusak. Apalagi lama baku sama ya, sama-sama. Asalnya tidak kenal ini, ya jadi kenal, asalnya tidak tahu main medsos jadi tahu dan seterusnya. Itu kadang karena pengaruh teman. Nah ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berteman dengan orang yang paling soleh di atas muka bumi ini. Ya, Nabi dan Rasul yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada pengaruh pada dirinya. Ya, paham ini? Hatta qala fihi Hudzaifah, sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma berkata tentang Abdullah bin Mas'ud, ma a'rifu ahadan, ya arafa ya'rifu, ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih dekat ya petunjuknya, akhlaknya ya terhadap dengan Nabi SAW dari ibnu ummi abd. Paham ini? Sampai dahulu itu ada di pelajaran, ada silsilah. Jadi yang paling mirip dengan Nabi adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian ada muridnya Ibnu Mas'ud paling mirip dengan Ibnu Mas'ud. Terus ada sambung silsilah. Coba saya lupa. Ya paham ini? Paham ini? Jadi itu sampai semacam riwayat ya, silsilah. Jadi yang paling mirip dengan Nabi SAW dari sisi kesehariannya, tutur katanya, ininya, itu Ibnu Mas'ud. Nah, dari murid Ibnu Mas'ud ada juga yang begitu. Dari muridnya Ibnu Mas'ud juga ada lagi. Sampai ada berapa tingkat? 4 atau 5. Paham ini? 4 atau 5. Baik. Ini sampai seperti itu. Pengaruh dari pergaulan. Baik. Ba'athahu Umaru ibn al-Khattabi ila al-Kufah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah pernah mengutus Ibnu Mas'ud ke negeri Kufah. Ya, utusan presiden, utusan khalifah. Untuk apa? Untuk apa disuruh pergi Kufah? Liyu'allimahum umur dini. Ya, supaya ini Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada mereka penduduk Kufah urusan-urusan agama mereka. Ya bayangkan ini Ibnu Mas'ud ulama besar, jadi utus oleh Umar bin Khattab, dipercaya. Ini Umar tidak mungkin pilih orang-orang sembarangan. Ya, dia sahabat senior, sangat cerdas, cerdik. Paham ini? Ya pasti pilih yang terbaiknya. Apalagi negeri Kufah, negeri yang besar. Diutus Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan penduduk Kufah perkara agama mereka. Wa ba'atha Ammaran amiran. Ya, itu Ibnu Abbas untuk mengajar. Ya, paham ini? Mengajar, dakwah. Adapun pimpinannya, ya namanya kalau kita sekarang gubernurnya, ya untuk gubernur Kufah, ya Umar menunjuk Ammar. Ya, wallahu alam ini mungkin Ammar bin Yasir. Ya, Ammar, ya. Wa ba'atha Ammaran amiran. Nah, tentunya berat kalau Ibnu Mas'ud dia sebagai dai juga mengajar, dia juga mau jadi gubernur, wah. Banyak urusannya kalau pemerintah toh. Saya lihat gubernur, wah. Hampir ada prenya. Hari ini datang tamu dari ini, datang tamu dari Maros, datang tamu dari Kalimantan, ini ada utusan begini, ada urusan begini, ada proyek. Tidak ada habis. Paham ini? Apa kerjaan ada ini, ada masalah begini. Nah, jadi Ammar sebagai gubernur, si Ibnu Mas'ud sebagai dai-nya yang mengajar. Wa qala innahuma minan nujaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, keduanya ini Ammar dan Ibnu Mas'ud ada dari nujaba. Ya, dari sahabat Nabi SAW. Kalian bisa cari ya nujaba. Ada kamus di situ. Siapa yang bisa cari? Cari di nun, jim dan ba. Ada? Hah? Cerdas ya. Nah, yang cerdas dari para sahabat Nabi SAW. Baik.
Sini juga coba lihat cetakan kalian, itu ada hamzahnya di. Yang benar adalah tidak ada. Jadi alif itu hamzah wasal. Faktadu bihima. Faktadu. Dan tidak ada wazan itu aktadu tidak ada. Yang ada ik ya pakai hamzah wasal. Faktadu. Fil amr. Faktadu bihim. Maka ikutilah, iktidaklah kalian kepada keduanya. Thumma ammarahu Utsmanu 'alal Kufah. Nanti setelah itu masa pemerintahan Utsman, ammarahu 'alal Kufah. Ini ammar apa ini? Sama tadi. Ya. Tapi posisinya sekarang sebagai amir. Utsman mengangkat Ibnu Mas'ud menjadi amir Kufah, gubernur Kufah. Ammarahu, jadikan gubernur. Thumma azalahu. Tapi setelah itu Utsman, ya, ini semua menunjukkan tertib, bimuhlah kan, tertib urutan, jadi gubernur dulu. Tapi setelah itu Utsman bin Affan cabut, ya, paham ini apa? Dihentikan dari posisinya sebagai amir Kufah. Untuk apa? Wa amarahu birruju'i ilal Madinah. Paham ini? Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk kembali ke kota Madinah. Mungkin ada yang penting beliau butuhkan sebagai penasehat atau mungkin yang lainnya, dipanggil, suruh kembali. Ingat ya, ibu kota negara ketika itu di Madinah. Paham ini? Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq, ini 3 periode berturut-turut ibu kota negara ada di kota Madinah. Nanti di masa pemerintahan Ali baru pindah ke Kufah. Ditarik ke, kalau bahasa kita ini dikasih pulang ke Jakarta, di pusat begitu. Nah, ini ditarik, ya. Siapa? Ibnu Mas'ud. Bisa jadi mungkin didekatkan dengan Utsman sebagai penasihat dan yang semisalnya. Fatufiya fiha. Ya, maka Ibnu Mas'ud pun wafat di kota Madinah sanata isnataini wa thalathin, di tahun ke-32 Hijriah. Wadufina bil Baqi', ya, dan beliau dikubur di kuburan Baqi', masih kita lihat sampai sekarang. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanatan, dan dia berumur 70 sekian tahun, ya, antara 73 sampai 79. Jadi tidak genap 80 tapi lebih 70, itu maksudnya. Ya, lebih 72 tapi tidak sampai 80. Itu umur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, umur yang lumayan panjang. Terakhir kita baca satu lagi, Abdullah bin Abbas. Bismillah, qala al-musannif as-salis Abdullah bin Abbas wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah cetak ya. Situ mudhafnya pakai alif lam. Yang betul apa? Ada alif lam atau tidak? Ar-Rasul ada alif lam atau tidak? Boleh pakai alif lam? Tidak boleh, dia mudhaf. Ya. Salah cetak ya. Ibnu ammi Rasulillah. Kalau mau pakai alif lam, buang lafzul jalalah. Ar-Rasul saja, Allahnya tidak ada. Boleh. Ya, tapi kalau mau pakai lafzul jalalah, maka alif lamnya dibuang. Pilih satu saja ya, terserah. Ayo. Wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulida qabla al-hijrati bi 3 sinina. Lazama an-nabiy sallallahu alaihi لازم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن عمي وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وفي رواية الكتابة وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. Wadu. Jadi di sini nampak ya. Ini saya ragu tadi fathah atau dhammah. Jadi wadu dan tahur itu sama, faul. Paham ini? Jadi wadu air untuk berwudu. Fathah ya, wadu. Tahur juga sama, tahur air untuk apa? Bertahar. Masdarnya wudu dhammah, fi'ilnya masdar.
Paham ini? Wudu, wudu baru wudu. Paham ini? Tuhur. Bisa paham ini? Suci. Allah alam. Paham ini jadi fathah ya. Baik, wudu'ahu. Baik. Fathah. وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفكر حيث وفق الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله فنال بذلك مكانا عليا حتى كان أمير المؤمنين Amiru. Terus yad'u. Yad'u di sini saya tambahkan faedah kemarin. Kemarin da'a yad'u ada 3 ya. Da'a li, da'a ala dan da'a ilah. Sekarang kalau da'a tidak muta'addi dengan huruf langsung. Da'a langsung maf'ulun bih. Ya, masuk. Maka di sini penggunaannya 2. Paham ini? Kalau sesama hamba, sama kita, sesama manusia, ini da'a artinya memanggil. Nah, oke. Panggil. Ya, seperti sini. Yad'uhu. Ya. Umar panggil dia. Bukan mendakwahi Ibnu Abbas, tapi panggil. Bukan doa juga, tapi panggil. Bukan berdakwah, tapi panggil, memanggil. Itu antara sesama manusia makhluk. Tapi kalau antara kita dengan Allah, ya kita da'a artinya apa? Berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Itu baru doa, ya. Paham ya? Ya ada 5. Ya, 5 makna. Paham ini? 3 yang dengan huruf jar, kemudian yang tanpa huruf jar langsung muta'addi sebagai maf'ulun bihi, itu ada 2 maknanya. Ya, bisa memanggil, ya bisa berdoa. Ya, atau misalnya kita gambarkan orang musyrikin berdoa kepada berhala mereka, ya sembahan mereka, ini pakainya yang tanpa huruf jar, langsung muta'addi sebagai maf'ulun bihi. Terus yad'uhu ila majalisihi wa ya'khudhuhu bi qawlihi wa ya'khudhu bi qawlihi wa qala al-muhajirun ala tad'u abana'ana kama tad'u Ibnu Abbas. Ini sudah kita singgung kemarin ya. Terus Faqala lahum zakum fatalkuhuli lahu lisanun sa'ulun wa qalbun aqulun. Summa da'ahum zata yawmin fa'adakhalahu ma'akum liyuriyahum minhu ma ra'ahu. Terus. Faqala Umar ma taquluna fi qoulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath hatta khatama as-surah. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallahi wa nastaghfirahu idza futiha alaina. Sakata ba'duhum. Faqala Umar li Ibn Abbas akadzalika takun? Qala la. Qala fama takun? Qala huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus a'lamahu Allah lahu idza ja'a Rasulullah wal fathu Makkah. Ini tafsir ya. Karena fath itu 2. Inna fatahna laka fatham mubina, apa ini? Sulhul Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi dibilang fathah juga, inna fatahna laka fatham mubina. Itu antum baca sampai akhir. Ya. Itu apa? Perjanjian Hudaybiyah. Idza jaa nasrullahi wal fath, baru fathu Makkah. Inilah fathu Makkah. Terus Wadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya, innahu kana. Luar biasa ya ini Ibnu Abbas. Ya, langsung tafsirkan. 1 kali baca. Amin mungkin. Terus Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Bagus, Masya Allah ya. Ini langsung di ACC sama Umar. Bahwasanya ini tidaklah saya tahu kecuali apa yang kau tahu. Maksudnya ya ini ilmu, bayangkan sahabat senior ini. Majelisnya siapa? Umar bin Khattab. Banyak sahabat yang tidak sampai ke sini. Ya pemahamannya. Paham? Bukan berarti mereka rendah, tidak. Tapi ini menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena mereka bilang, kenapa tidak panggil juga anak-anak kami sebaya dengan Ibnu Abbas, seumur Ibnu Abbas. Ya, baru dikasih lihat ya. Ini Ibnu Abbas bukan anak sembarangan. Terus Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu turju
ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشر عاشره منا أحد منا أحد أي ما كان نذيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ستا وثلاثين سنة. وما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. terus. وقال ابن عمر لسائله سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم. Itu tambahkan hamzah situ ya. A'lamu itu isim tafdil, hamzahnya hamzah qata. Tambahkan situ. Terus. A'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ha? A'lamu Bima unzila. Ya, ada paknya. Ulang. Fa innahu A'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus. Wa qala atau ma ra'aitu qattun akrama min majalisi Ibn Abbas fikhan wa a'lamu khashyatan. Inna ashabal fikhi indahum wa ashabul qur'ani indahum wa ashabul syi'ri indahum yasduruhum kulluhum min wadin wasi'. Wa qala Abu Wa'il khatabana Ibn Abbas wa huwa ala Fa'il khatabana. Ini ya seperti ini fi'il madhi bersambung dengan domirna. Hati-hati kalian ya, ini ada dua. Baik. Sebelum na hati-hati. Kamu harus baca sukun atau baca fathah. Kalau kamu baca sukun berarti na fa'il, fa'alna kan? Jadi kalau kamu baca fathah berarti dia maf'ulun bihi fi mahli nasb. Itu hati-hati. Khatabana atau khatabna. Begitu. Bisa ya? Tuh kalau fi'il madhi bersama dengan apa? Dhamirna. Itu hati-hati. Itu ditambih oleh para ulama. Paham ini? Kalau kamu sukun sebelum na berarti itu fa'il. Kalau kamu fathah berarti itu maf'ulun bihi. Ya, kecuali memang dia mu'tal akhir mu'tal alif, ya. Ya, mu'tal alif ya, jelas. Paham ini? Romana, ya paham ini? Da'ana, itu jelas maf'ulun bihi. Walaupun sebelumnya sukun, paham ini? Nah, terus. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي على موسم الحج وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور نجعل يقرأ ويفسر وجعلت أقوال ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك la aslamat. Nah, coba lihat ini ucapan Abu Wa'il. Walin ala musimil hajj min Utsman faja'ala yaqra'u wa yufassiru. Sekarang sahabat yang ketiga, masih ada waktu ya? Sudah ada kamera? Baik. Sahabat yang ketiga yang masyhur dengan ilmu tafsirnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapaknya sahabat. Abbas ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abdullah. Muhammad bin Abdullah ini Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas dan Abdullah bapaknya Nabi ini saudara kandung. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Abdullah bin Abbas adalah huwa banu ammir rasuli atau huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu alif lamnya dibuang. Ya di ar-rasul kalau kita mau pasang lafzul jalalah. Kita baca huwa ibnu ammi Rasulillah. Kalau antum nak mau pakai lafzul jalalah boleh. Ya, berarti alif lamnya enggak usah dibuang. Langsung huwa ibnu ammi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pilih salah satunya. Ya, dia adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Sepupu satu kali. Wulida qabla al-hijrati bi 3 sinin. Dia lahir sebelum hijrah 3 tahun. Sebelum hijrah. Paham ini? Kalau Ali kemarin berapa tahun?
10 tahun sebelum hijrah. Muda mana? Hah? Ya muda Ibnu Abbas berarti. Ya tua Ali 7 tahun. Paham ini? La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammihi. Dia mulazamah, ya belajar, ya senantiasa bersama Nabi SAW karena Ibnu Abbas adalah ibnu ammihi, anak pamannya Nabi SAW. Paham ini? Wa khalatuhu, dan bibinya Ibnu Abbas, bibi dari mamaknya Maimunah, namanya Maimunah, tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Nabi maksudnya itu apa? Istrinya Nabi SAW. Ya, Ummul Mukminin, Ummuna. Paham ini? Salah satu Ummul Mukminin. Ya, ibunya kaum mukminin. Ibu kita, Maimunah radhiyallahu anha. Bisa paham ini? Jadi dekat sekali. Jadi dari nabinya, dari ayahnya Abdullah itu Abbas, dia sepupu satu kali dengan Nabi. Paham ini? Dan dari ibunya Ibnu Abbas, dia punya bibi, saudara mamaknya, ya saudara perempuannya mamaknya, bernama Maimunah, itu dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi dekat sekali. Sekarang saya tanya, Ibnu Abbas apanya Maimunah? Mahram atau bukan? Mahram, jelas. Karena anak saudara perempuannya. Bisa paham ini? Ya, jadi mahram. Jadi enak dia keluar masuk. Amin. Nabi sepupu satu kalinya, istrinya Nabi, ya salah satunya adalah Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, khalahnya. Taib. Wadammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi, dan Nabi suatu ketika memeluk Ibnu Abbas ke dadanya. Ingat ya, Ibnu Abbas jauh sekali umurnya dibanding Nabi. Paham ya? Nabi terutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Dia baru 3 tahun. Jadi selisihnya 37 tahun jarak umur Nabi dengan Ibnu Abbas. Jadi dia dekat, dipeluk ke dada Nabi SAW. Waqala, dan Nabi berdoa, mendoakan dia, Allahumma allimhul hikmata. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah. Wa fi riwayatin al-kitabah, dalam sebuah riwayat, Allahumma allimhul kitabah. Paham ini? Waqala lahu hina wada'a lahu wadu'ahu, dan Nabi berkata kepadanya, mendoakan dirinya ketika Ibnu Abbas meletakkan untuk Nabi wadu'ahu, wawnya di fathah, yaitu air wudu'nya Nabi SAW. Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini masyhur doa ini ya. Taib. Allahumma faqihu fid din. Oh, enggak ada lanjutan jadi. Ya Allahumma, ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Taib. Kita hafal itu dua ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Taib. Di sini disebutkan secara terpisah ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Taib. Kemudian kata Syekh, fakana bihadza du'ail mubaraki hibral ummah. Menjadilah Ibnu Abbas ini karena sebab doa yang penuh berkah ini, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia doakan dua. Amin. Allahumma faqihu fid din. Allah jadikan dia faqih dalam agama, punya fikih dalam agama. Kemudian yang kedua, alimhu al-kitab atau al-hikmah atau at-ta'wil. Allah ajarkan dia tafsir, ajarkan dia Al-Quran. Jadi dua ini, fikih dan Al-Quran. Al-Quran dan fikih. Menjadilah Ibnu Abbas, kata Syekh, hibral ummah. Apa ini hibral ummah? Kalau kita baca kasrah, hibr berarti tinta umat, maksudnya ulama. Ya, orang yang sangat dalam ilmunya, hebat ilmunya. Paham ini? Fi nashrit tafsir wal fiqh. Dalam menyebar ilmu tafsir dan fikih. Ya, paham ini? Ya, dalam fikih dan tafsir ini Ibnu Abbas luar biasa. Ini sebabnya apa? Doa Nabi SAW. Tayyib. Haitsu waffaqahu Allah Ta'ala lil hirsi 'ala al-'ilmi wal jiddi fi talabihi wa sabri 'ala talaqqihi wa badlihi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala waffaqahu, Allah memberi taufik kepada Ibnu Abbas, satu, lil hirsi 'ala al-'ilm, untuk semangat ya dalam belajar ilmu, wal jiddi fi talabi, dan bersungguh-sungguh atau jentojeng dalam mencarinya, was-sabri 'ala talaqqihi, dan bersabar dalam mencarinya, mempelajarinya dan menyebarkannya. Itu kita butuh tiga-tiganya ini. Paham ini? Kita butuh tiga-tiga, butuh hirs, ya, kemauan yang kuat. Paham ini?
Kemudian kita butuh jid, kesungguhan. Yang ketiga kita butuh kesabaran. Apa hilang satu ini bahaya. Ya, misalnya kita sudah datang di pondok aja tapi setengah-setengah aja kemauannya. Tidak ada hirs, tidak ada keinginan kuat, biasa-biasa saja. Ya sudah, nanti bermasalah, repot. Paham ini? Atau misalnya di lisannya dia, kelihatannya punya keinginan kuat tapi tidak ada jid, tidak ada kesungguhan, malas-malasan dan seterusnya. Atau misalnya dia punya dua-duanya tapi tidak sabar. Ya, ada temannya ganggu dia, diuji dengan temannya begini, tidak sabar. Ya sudah, angka kopor. Ya, dan seterusnya. Kita butuh tiga-tiganya. Dan tambah satu tentunya doa. Kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanala bidzalika makanan 'aliyan. Maka dengan hal tersebut dia ingat ya, Ibnu Abbas itu tidak langsung pintar ya. Mentang-mentang didoakan Nabi lain dia santai-santai, tidur-tidur langsung jadi alim, ahli fikih, ahli tafsir. Paham ini? Paham ini? Untuk beliau sendiri tak? Paham ini? Waffaqahullahu lil hirsi 'ala al-'ilm wal jiddi fi talabi was sabri 'ala talaqi wa badli. Dan itu tercatat dalam sejarah. Maka pernah suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunggu salah seorang sahabat di pintu rumahnya. Siang hari. Ya, tahu mi? Ya, negeri Arab pada pasir, banyak angin, banyak debu, banyak pasir. Sampai alim tersebut, sahabat tersebut keluar. Pas keluar dari pintu rumahnya kaget. Ibnu Abbas sudah di pintu menunggu. Ya, baru dia bilang, kenapa kau tidak bilang biar saya datang saja? Karena dia dimuliakan oleh para sahabat. Karena dia sepupunya Nabi. Paham ini? Orang dekat dengan Nabi SAW. Ma'ruf. Ya. Dia kenapa tidak bilang atau biar saya datang? Ya, Ibnu Abbas tidak mau. Ya, Ibnu Abbas tidak mau seperti itu. Dia belajar, dia datang belajar. Paham ini? Mau kena debu, mau kena panas, mau begini, itu resiko dia tanggung. Ya, resiko dia tanggung. Jadi dia dengan hal tersebut dia meraih kedudukan yang tinggi. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab yad'uhu ila majalisi. Sampai ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, itu yad'uhu, memanggil dirinya ila majalis, ke majelis-majelisnya Umar. Ini majelis, ini bahasa untuk kita sekarang ini rapat. Ya, kalau presiden itu rapat terbatas, ratas, atau rapat dengan menterinya, itu maksudnya. Bukan majelis biasa, dia bilang majelis seperti ini, bukan. Majelis ya khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Wa ya'khudhu biqaulihi, dan bukan sekedar dipanggil baru dilihat saja begitu. Diambil ucapan Ibnu Abbas. Ya. Ketika Ibnu Abbas berpendapat dengan sesuatu, ya, Umar mengambil pendapatnya. Faqala al-muhajirun, sampai orang al-muhajirun, sahabat senior yang juga diikutkan di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata, "Ala tad'u abna'ana?" Tidakkah kamu juga memanggil anak-anak kami? Kama tad'u Ibnu Abbas. Sebagaimana kamu panggil Ibnu Abbas. Maksudnya kami juga punya anak-anak seumur dengan Ibnu Abbas. Kenapa hanya Ibnu Abbas yang kau panggil? Coba lihat ya. Ini wajar, ini manusiawi. Ya, para sahabat manusia. Dan mereka ingin keutamaan, bukan ingin jabatan, ini bukan. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Bayangkan kalau dia terlibat dalam majelis, kemudian ada ide-ide mereka yang dijadikan kebijakan bermanfaat bagi kaum muslimin, luar biasa pahalanya, kan begitu. Ya, bukan mereka gila jabatan mau dikasih anaknya juga, mau tidak, ya. Ini keutamaan. Ya, tidak sembarangan Umar panggil orang. Maka Umar menjawab, faqala lahum, maka Umar berkata kepada mereka, orang-orang muhajirun, dzakum fatal kahul. Itu Ibnu Abbas adalah fatal kahul. Dia pemuda tapi kahul. Seperti orang dewasa. Paham ini? Lahu lisanun saul. Dia punya lisan selalu bertanya tentang ilmu. Ya. Beda kita, sudah tidak tahu, tidak bertanya. Ditanya, paham ji? Ye. Ini susahnya kita. Paham ji? Ye. Ya, ditanya tidak tahu. Ya. Ini Mas Saul. Ya, ini sih membalag ya. Bukan satu kali, dua kali bertanya, sering bertanya. Bertanya yang bermanfaat, berbobot tentang ilmu. Wa qalbun aqul, dan dia punya hati yang aqul, yang cerdas. Ya. Ini modal utama ini.
Karena kita mungkin dah baru doa apa, tapi kita gemar bertanya. Ada masalah nahwu, sharaf, pelajaran, kita tidak tahu, tanyakan sampai paham, tidak ada masalah. Atau saya tanya sama ustaz satu, ustaz dua, atau teman satu, teman dua, sampai paham, minta diajari, ngomong. Antum punya lisan, punya lidah, jangan diam-diam merayap. Ya, tidak paham, diam, paham, diam, ditanya, diam. Apa maunya? Ya, paham ini? Ditanya kenapa tidak tahu, diam juga. Ini kan pusing gurunya. Ya, misalnya jadi, oh saya tidak paham ini, sisi tidak pahamnya, enak kita obati. Ya, tapi kalau misalnya sama sekali diam terus, ya, tapi ya ini Ibnu Abbas. Jadi dia punya kelebihan. Ya satu hari atau mungkin kita pending ini sampai besok ya. Ini ada kisah yang pernah kita ungkap. Beliau dipanggil di sebuah majelis. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menampakkan keutamaan Ibnu Abbas. Nah, sekali lagi sudah ya sebagai sahabat sudah merasa ya anak-anak mereka juga pantas dimasukkan di majelis ya. Nah, seumur-umur Ibnu Abbas ya, sebaya-sebaya dengan Ibnu Abbas ini kayaknya bisa juga dikasih masuk seperti Ibnu Abbas. Maka Umar ingin memperlihatkan bahwasanya ini Ibnu Abbas betul masih muda tapi ya dia punya ilmu. Nah, nanti akan kita baca kisahnya besok insyaallah. Tapi ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.